Oke, pada video kali ini kita akan perbaiki bagian UI dari breadcrumb-nya. Saat ini, untuk breadcrumb-nya masih menggunakan HTML biasa ya, atau static. Supaya ke depan itu dinamis, jadi setiap halaman itu berbeda-beda nantinya tuh, tidak seperti ini. Sekarang kita perbaiki, dimana untuk menggunakan breadcrumb ini, kita itu tidak buat dari awal ya, tetapi kita memanfaatkan yang sudah ada. Yaitu di sini tuh dalam tutorial ini saya akan menggunakan package dari ini ya, dari GitHub yang namanya tuh Dicklightic ya, dengan nama repositorinya itu Laravel breadcrumb. Di bagian dokumentasinya di sini ini ya, pertama itu kita install dulu via terminal ya, menggunakan Composer. Kita kopikan di terminal, kita pastekan, paste, kemudian enter ya untuk eksekusi instalasinya. Tunggu hingga proses itu selesai ya. Oke, di sini selesai saat video ini dibuat. Untuk versi dari package ini, untuk versi Laravel 11 itu menggunakan versi 9. Dan ini sesuai ya. Berhasil diinstal. Kita cek di bagian package-nya untuk memastikan ya, bagian composer.json, yaitu ini. Setelah itu, setelah berhasil diinstal, bagian sekarang itu bagian 2, yaitu membuat file baru ya, dengan nama breadcrumb.php di dalam folder root. Saya kopikan ini. Sudah dibuatkan filenya. Untuk isiannya di sini kita kopikan ya. Kita coba dulu. Gunakan dulu template-nya ini. Nah, di sini bagian root-nya ya, root name-nya untuk sementara karena ini belum ada ya untuk nama root, home, log, dan kategori ya. Jadi kalau dibiarkan ini pasti error. Saya sementara kasih dulu slash ya. Ini untuk kategori saya kasih slash saja. Ini ya, sementara seperti ini dulu. Kita lanjutkan. Yang ketiga itu di sini bagian style ya. Di sini secara default itu yang untuk saat ini ya, saat videonya dibuat, versinya itu menggunakan style dari Bootstrap versi 5 ya. Nah, kebetulan si project kita itu menggunakan Bootstrap versi 5 ya. Atau lebih tepatnya 5.3.3. Untuk melihatnya di sini, melihat ini ya, untuk konfigurasi dari si breadcrumb-nya, kita kopikan dulu ini, perintah ini, untuk publish dari konfigurasi si breadcrumb. Berhasil dikopikan atau dipindahkan ya. Ada di bagian folder config, yaitu dengan nama breadcrumb. Nah, di sini bagian view-nya yaitu style ya. Di sini secara default itu menggunakan Bootstrap versi 5 nih. Misalkan teman-teman gak pengen yang lain, ya bisa ini ya, pilih salah satunya. Ada yang 4, ada Bulma ya, ada Foundation, dan seterusnya ini. Kita lanjutkan. Setelah nomor 3, di sini bagian 4 ya, untuk penampilan data dari breadcrumb-nya. Dengan cara melakukan ini ya, menggunakan facade breadcrumb render ya metodenya, menggunakan metode static render. Ini contohnya di sini. Ini pemanggilan hanya berdasarkan key-nya ya, key dari breadcrumb-nya,
Yang ini ada key-nya, lalu ada parameternya. Ini contohnya tuh di bagian ini ya, di bagian kategori gitu. Jadi selain menampilkan describe bagian ini, di sini juga menampilkan bagian title dari kategorinya. Kita coba sekarang. Saya coba di halaman home dan dashboard ya. Nah, di sini. Kita coba dulu. Oke, di sini muncul ya. Ini muncul. Kita ganti key-nya misalkan ke bagian blog ya. Harusnya ini ya, ada home lalu ke blog nih, seperti ini. Kita cek. Oke, sama ya. Di sini sesuai. Kita coba bagian yang ada ini, yang ada title-nya nih, bagian kategori. Ini key-nya. Kita masukkan. Lalu di sini karena berupa objek, kita buat dulu. Atau kita convert ya. Dari array, sebuah array. Title misalkan ilmu kita. Oke, di sini tampil ya bagian ini ya, parameternya. Yaitu di sini saya kirim title-nya itu ilmu kita. Ini contoh menggunakan parsing data ya. Pertama itu key-nya, lalu ini parameternya. Dan ini konfigurasi dari kategori ya. Ini untuk blog, ini untuk home. Nah, sekarang supaya masuk ke ini ya, ke bagian describe ini. Jadi kita rubah lagi di bagian layout dari dashboard. Yaitu bagian ini, describe. Ini saya hapus dulu ya, karena sekarang tidak digunakan. Kita gunakan menjadi build dengan nama describe ya. Selanjutnya di sini, lalu di halaman index ini yaitu home dashboard ya, kita tambahkan lagi section dengan nama key-nya describe. Jangan lupa ditutup end section-nya. Lalu ini kita pindahkan. Oke, di sini sudah masuk ya. Oke, selesai ya untuk penambahan dari describe-nya. Nah, sekarang kita berubah lagi nih di sini nih. Kita sesuaikan. Dimana yang pertama itu saya akan buat itu untuk describe untuk ini ya, induk dari dashboard ya. Key-nya saya beri nama dengan dashboard. Lalu ini untuk tampilan di describe-nya yaitu title ya. Saya kasih dengan nama dashboard. Kemudian ini untuk route-nya. Kita gunakan yang sudah ada yaitu dashboard.home. Untuk yang lainnya di sini kita hapus ya. Tadi itu hanya percobaan aja. Sekarang baru satu yang dibuatkan. Untuk key-nya kita panggil di index dari home dashboard. Dan tanpa ada parameter ya, itu argumen tambahan. Sekarang kita cek dan hasilnya muncul ya. Baru satu describe. Setelah itu di sini juga bagian ini, bagian file dari describe ini. Kalau diletakkan di dalam folder route ini agak ambigu ya.
Jadi sekarang saya akan custom lagi bagian peletakan konfigurasi dari Bscrum. Maksudnya ini ya, untuk pendefinisian dari Bscrum. Kita pindahkan. Saya buat dengan nama file di dalam project kita dengan nama Bscrum ya. Itu ini. Lalu si file ini saya pindahkan ya dengan cara di cut, lalu masukkan ke dalam folder Bscrum. Untuk nama filenya di sini saya kasih dengan nama web ya. Yang ini kan web ini untuk laut kan ya, kalau yang ini web untuk Bscrum. Kemudian bagian konfigurasi Bscrum.php ini. Nah di sini untuk ini ya konfigurasi filesnya karena sudah dipindahkan dari root /bscrum.php menjadi Bscrum, yaitu ini folder ya, masuk dengan nama web.php menjadi seperti ini. Kita cek sekarang dan hasilnya sama ya, tidak ada yang error sini. Kita cek di konsol. Oke, aman ya. Di sini juga aman.